akhir musim penghujan di hutan Kirindi. Kehijauan masih meliputi kawasan hutan yang biasanya kering kerontang. Lemur, binatang unik yang habitatnya hanya ada di Madagaskar, masih punya cukup banyak makanan. Orang-orang ini melacak jejak hewan tersebut. Target mereka adalah menangkap spesies sifaka, lemur terbesar di hutan ini. Kena, mereka kini hanya tinggal menunggu lemur yang terkena panah bius jatuh dari pohon. Agar lemur tidak cedera, di bawah dibentangkan kain untuk menangkap hewan yang jatuh itu. Tangkapan yang sempurna. Sekarang semua harus dilakukan dengan cepat. Lemur diukur panjang dan berat badannya. Lalu, sebuah pemancar radio dipasang pada tubuhnya. Peter Kappeler dari Jerman tahu persis data hewan tangkapan ini. Der heißt Moritz. Das ist ein Männchen. Namanya Moritz, hewan jantan. Geburt genau wissen. Kami memonitornya sejak lahir. Kami tahu riwayatnya dan berapa umurnya. Wissen genau in welchem Alter das passiert ist. Und also Ini keuntungannya. Kami memiliki informasi rinci jika menandai hewan itu. die Tiere eben individuell markiert. Peter Kappeler sejak lebih dari 20 tahun melakukan riset lemur di hutan Kirindi. Ia adalah profesor Universitas Göttingen di Jerman dan di hutan ini memimpin pusat penelitian primata. Ada 8 spesies lemur yang habitatnya endemik di hutan Kirindi, termasuk spesies langka yang disebut narrow stripe mongoose. Diteliti bagaimana interaksi antar spesies lemur, bagaimana hewan ini hidup dalam ekosistemnya. Nampaknya hewan ini tidak terganggu pekerjaan para peneliti. Para mahasiswa ini sedang mengumpulkan data untuk tesis doktoral mereka. Alessio Anania tertarik pada suara primata tersebut. Katja Rudolf meneliti interaksi sosial dan kesehatan lemur. Menghimpun data perlu kesabaran tinggi. Pagi hari 3-4 jam dan sore mengamati 4 jam. 4 hewan berbeda. Jika mereka tidur, artinya saya mengamati hewan tidur, tapi saya tidak boleh tertidur. Masih ada sejumlah pertanyaan yang belum terjawab terkait perilaku lemur. Pertanyaannya, berapa banyak waktu yang tersisa? Pasalnya, hutan dan penghuninya kini terancam musnah. Man kann's leicht vergessen. Masalah terlupakan jika kita berada di dalam hutan yang masih utuh dan alami ini. Tapi jika kita keluar hutan dalam radius 10 km ke semua arah, di sana tidak ada lagi hutan. Barulah kita menyadari betapa gawatnya situasi. Dann wird einem eben sehr schnell bewusst, wie bedroht das alles ist. Inilah kawasan berjarak 10 km dari hutan. Di sebuah persimpangan jalan, warga desa terdekat menjajakan hasil kebunnya, terutama jagung atau semangka. Mereka hidup dari hutan dan sekaligus merambahnya dan ikut berkontribusi pada kerusakan hutan. Sulit menyalahkan penduduk desa atas kerusakan hutan karena mereka menyambung hidup lewat hasil hutan seperti yang dilakukan nenek moyang mereka sebelumnya. Tapi eksploitasi hutan selalu berujung pada kegundulan dan hilangnya sumber penghidupan. Madagaskar termasuk deretan negara termiskin sedunia. Untuk bisa bertahan hidup, warga merusak lingkungan hidupnya, terutama dalam masa turbulensi politik. Di dekat hutan, terlihat banyak anak seperti lazimnya di desa-desa lain di Madagaskar. Populasi meningkat drastis. Warga juga menyadari hutan terus menciut. Mungkin hutan masih ada untuk masa 20 hingga 30 tahun ke depan, tapi setelah itu semua mungkin musnah. Kami tergantung pada kayu, rumah dan mebel semua dari kayu. Kami memasak menggunakan arang kayu. Jika tidak ada lagi kayu, rakyat akan pindah. Itu yang akan terjadi. Pertanyaannya, pindah kemana? Di pusat penelitian di dalam hutan yang masih utuh dan alami, para peneliti berharap menemukan solusi baru. Peneliti bermukim di sini dan menganalisa awal hasil risetnya. Misalnya, suara yang dikeluarkan lemur. Jika seekor hewan terpisah dari grup, ia akan memanggil yang lainnya. Dan kelompok akan menjawabnya.
Di dekat pusat riset, kantor jawatan kehutanan lokal sedang dibangun. Pimpinan baru ingin mendorong ekoturisme. Selain memberi pekerjaan kepada warga lokal, ekoturisme mengurangi tekanan pada hutan. Kami berusaha bekerja sama lebih erat dengan warga dan lebih mengintegrasikan mereka pada proses konservasi. Para ilmuwan juga ingin membantu meningkatkan kondisi kehidupan warga desa lokal. Friends of Kirindi, demikian nama asosiasi yang didirikan dan dihadiri Duta Besar Jerman dan Inggris. Kami ingin membantu, bukan hanya lewat proyek ilmiah yang sudah eksis sejak 30 tahun. Inilah mengapa saya hadir hari ini, untuk mendengar suara kalian dan melihat apa yang bisa kita lakukan bersama. Kawasan di barat Madagaskar ini perlu perhatian ekstra. Di sini sudah dibangun pusat pembibitan. Jenis pohon yang tumbuh cepat diharap mengurangi tekanan terhadap hutan. Kapeler akan menyumbang 30 sen untuk setiap pohon yang dalam kurun setahun masih tegak. Ini bagaikan setetes air di samudra. Banyak anak-anak di sini dan merekalah harapan satu-satunya untuk menanamkan dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab lingkungan. Tanpa mereka, proyek tidak akan jalan. Para peneliti akan terus berjuang menjaga keutuhan hutan. Moritz mulai siuman dan dilepaskan untuk kembali ke grupnya. Pelestarian hutan Kirindi harus jadi prioritas agar lemur juga bisa tetap eksis.